Ketika kita menjadi baik dalam rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita belajar toleransi, ketika Tuhan bawa kita melayani orang lain, maka kita sudah lulus ya, sudah lulus. Semua harus seimbang, di dalam keluarga baik, di kantor baik, di gereja juga baik. Amin. Pagi hari ini kita masih lanjut dengan tema bulan ini, yaitu hati hamba. Melayani, hati yang melayani, hati hamba. Kalau tadi pujian kita terakhir mengatakan bahwa aku mau ikut Yesus. Artinya apa? Kita mau ikut teladan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat apa sih yang diberikan oleh Tuhan? Teladan apa? Yaitu teladan melayani. Teladan memiliki hati hamba. Kalau saudara melihat kisah Natal ya. Kisah Natal, kisah tentang Allah mengasihi dunia. Allah rela menjadi manusia. Allah bersedia melayani. Supaya apa? Supaya dunia ini diselamatkan. Kemudian kita lihat mulai dari siapa? Maria. Bagaimana Maria menyediakan diri untuk menjadi hamba yang bersedia dipakai rahimnya untuk kedatangan penebus. Ada Yusuf, katakanlah siapa lagi? Ada orang-orang Majus yang rela berjalan untuk menyiapkan kepentingan kerajaan Allah supaya nanti ketika Yesus lahir ada uang yang cukup. Nah, Yesus sendiri menunjukkan bukti bahwa dia melayani bukan cuma di gereja. Kalau kita lihat Yesus itu berkhotbah dan dikatakan seringkali dia berkhotbah dengan luar biasa. Sampai orang bilang apa? Yang seperti ini belum kami dengar. Tetapi dia bukan hanya pandai berkhotbah, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, dimanapun dia melihat orang-orang yang membutuhkan, dia melayani. Mari kita buka Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Dia melayani menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang yang penting adalah begini. Apa sih motivasi kita melayani? Kita sudah mendengar dari beberapa teman-teman kita, hamba-hamba Tuhan yang melayani sebelum saya. Kita sudah belajar, mungkin kalau dicatat ada 10 ciri-ciri seorang hamba. Tinggal kita periksa lagi, koreksi lagi, apakah itu sudah jadi bagian kita. Nah pagi ini saya hanya bikin 2 saja. Mengapa kita itu melayani? Karena kalau motivasinya itu benar, maka kita bisa bertahan. Tapi kalau motivasinya itu tidak benar, biasanya kita cepat untuk berhenti di tengah jalan. Padahal Tuhan mau seperti dia. Dia adalah Allah yang mulai awal selesai sampai akhir. Kalau kita ini anaknya, kalau kita ini murid-muridnya, harusnya kita juga begitu. Apa yang kita mulai harus kita selesaikan sampai akhir. Nah, bagaimana supaya kita bisa selesai sampai akhir? Yang pertama, melayani karena ini kehendak Bapa. Penting buat kita semua tahu mengapa kita ada di dalam pelayanan. Ketika saya bicara pelayanan begini, jangan hanya fokus kepada pelayanan di gereja ya. Jadi waktu saya bicara pelayanan itu ada di mana-mana. Mulai dari mana? Rumah kita. Ketika kita bekerja juga butuh sebuah pelayanan. Apapun profesi kita, selalu butuh pelayanan. Betul tidak? Dan semua hari-hari ini kalau kita perhatikan, yang bisa melayani dengan baik,
itu yang mengalami pertumbuhan. Betul tidak? Akan mengalami berkat yang bisa melayani dengan baik. Dan sekarang pelayanan itu bukan hanya dikenal untuk orang gereja, tapi seluruh orang itu sekarang mengutamakan pelayanan. Nah, bagaimana supaya motivasi kita itu kuat? Yaitu ketika kita tahu ini kehendak Tuhan. Jadi waktu kita melayani, kita tahu ini kehendak Tuhan. Yohanes 4 ayat 34, ini ayat yang sering ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, kalau kita bicara makanan, sesuatu yang pasti kita familiar ya, karena mungkin tadi pagi sudah makan. Makananku, Tuhan bilang makananku ini melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita bicara makan, tentu kita makan itu supaya kita gemuk. Jangan ya, tidak ada yang suka gemuk ya. Kita makan supaya kita kuat. Jadi waktu saya renungkan, ini kan ayat yang udah biasa ya. Udah biasa, tapi waktu saya renungkan saya jadi kayak berhenti gitu loh. Berhenti tuh saya renungkan, iya ya. Ternyata kalau kita mau kuat, makanan kita itu melakukan kehendak Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya? Masing-masing kita punya tugas tanggung jawab yang berbeda-beda. Termasuk juga pekerjaan Tuhan di sini ya, di gereja. Ketika saudara memutuskan untuk melayani usher, parkiran, apa yang saudara dapatkan dari Tuhan? Oh, karena Tuhan punya kehendak dalam hidup saya harus membantu jemaat untuk bisa rapi. Saya harus membantu jemaat untuk mempersilahkan masuk. Dengan apa? Dengan kelebihan yang Tuhan berikan kepada saya. Mungkin saya seorang yang ramah. Kenapa kita jadi pendoa? Karena kita punya kuasa, karena kita punya kemampuan bertahan. Karena doa itu butuh pertahanan ya. Doa itu ngantuk. Hari-hari ini begitu banyak hal yang membuat kita itu sulit berdoa. Tapi kenapa saya ada di panggilan ini? Karena saya kuat berjam-jam dengan Tuhan. Saya bisa bersyafaat bagi jemaat. Kenapa kita melayani PAW? Karena Tuhan kasih saya kemampuan untuk menaikkan puji-pujian, memainkan musik dengan baik. Jadi kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka apapun yang dipercayakan dalam hidup kita, kita semakin kuat. Semakin melayani, semakin kuat. Kalau kita tidak mau melayani, maka seperti kita tidak makan, kita akan kurus kering. Bahkan mungkin lama-lama kita akan mati. Jadi ketika kita membagi hidup kita untuk melayani, sebetulnya itu membuat kita menjadi sehat dan menjadi kuat. Kita harus tahu, harus temukan mengapa kita ada di sini. Mengapa saya bekerja di tempat ini? Kehendak Bapa itu apa? Nah, seringkali Tuhan tuh izinkan hal-hal yang sukar datang kepada kita ketika kita sedang melayani. Satu contoh, tadi waktu duduk tuh saya ingat ya, masa-masa saya mengalami kesulitan dengan rumah tangga, di dalam hubungan dengan suami, Tuhan itu kirim orang-orang yang bermasalah dalam rumah tangga. Sedangkan saya sendiri saja pusing mikirin bagaimana menyelesaikannya. Tetapi Tuhan kasih banyak orang. Waktu itu saya tanya sama Tuhan, bagaimana ini? Tapi disitulah saya menemukan kehendak Tuhan. Berbicaralah dari firman Tuhan. Karena jawaban hidup kita itu ada di dalam firman. Loh, saya sendiri belum mengalami rantai yang dilepas ya, tadi lagu tadi katakan belum mengalami belenggu yang dilepas. Tetapi Tuhan bilang apa? Bagikan firman. Nah, ketika saya tahu kehendak Tuhan, jadi orang yang datang, saya bagikan. Apa yang terjadi? Saya menjadi kuat. Saya menjadi sehat. Sampai tiba waktunya, Tuhan mulai memberkati dan mengembalikan dengan pemulihan demi pemulihan.
Jadi, yang mau saya katakan pagi hari ini kepada kita semua, temukan kehendak Tuhan. Mengapa saudara ada di dalam pelayanan yang Tuhan sudah tetapkan hari ini? Kalau saudara tahu, ini kehendak Tuhan, terus kerjakan. Maka saudara akan semakin kuat. Di pekerjaan mungkin kita sudah bosan. Jenuh rasanya mengerjakan pelayanan ini. Kayaknya kita nggak ketemu apa-apa. Tapi saya diberkati oleh sharing Pak Jerry ya pada minggu yang lalu dalam pertemuan keluarga kami dengan grup Moria. Dikatakan apa? Kalau kamu bingung tentang sesuatu, kembali kepada asal. Dari awal, misalnya kita bicara soal pekerjaan, apa yang kita dapatkan dari Tuhan? Firman yang mana yang membuat saudara bekerja di tempat itu? Yang membuat saudara melayani di tempat itu. Waktu kita menemukan itu, maka kita bisa bergairah lagi. Amin. Yang kedua, mengapa kita melayani? Melayani adalah bukti tanggung jawab kita terhadap pemberian Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak diberi apa-apa. Amin. Coba bilang sama sebelahnya, kau punya talenta. Pasti punya. Semua pasti punya talenta. Kita baca 1 Petrus 4 ayat 10, ini ayat tema kita ya. Saya baca dari versi mudah dibaca. Kamu masing-masing telah menerima karunia rohani dari Allah. Allah telah menyatakan anugerahnya dengan berbagai cara. Dan kamu adalah sebagai hamba yang bertanggung jawab untuk mempergunakan pemberian Allah. Jadilah hamba yang baik dan pergunakanlah pemberian yang ada padamu untuk saling melayani. Tidak ada yang tidak diberi apa-apa. Jangan bilang begini, saya nggak bisa melayani, saya nggak punya talenta. Tidak. Tuhan katakan apa? Tuhan punya banyak cara, berbagai cara. Pasti ada yang diberikan di dalam hidup kita untuk saling melayani. Kemudian dari firman Allah yang hidup, Allah telah memberikan bakat-bakat khusus kepada saudara masing-masing. Pergunakanlah bakat-bakat itu untuk saling menolong dan salurkanlah berkat Allah yang bermacam-macam itu kepada orang lain. Pasti ada bakat-bakat khusus yang Tuhan berikan. Anak-anak muda di tempat ini yang masih sekolah, Tuhan berikan kalian kemampuan-kemampuan khusus. Pergunakanlah itu untuk menolong, menyalurkan berkat. Ketika kita menolong orang lain dengan kemampuan kita, dengan bakat kita, orang yang kita tolong juga akan merasakan Tuhan itu ajaib. Betul tidak? Misalnya Tuhan kasih saudara berkat khusus, yaitu saudara ini terus dilimpahin berkat duit misalnya. Terus Tuhan kirim terus orang yang butuh pertolongan. Mungkin selalu gini, nah apa sih? Kenapa kok gak datang sebelah sana, kok datang terus ke saya? Tapi waktu kita itu tahu bahwa ini anugerah Tuhan, ini kemampuan dari Tuhan yang dipercayakan kepada saya misalnya, maka lakukan itu untuk melayani, untuk menolong orang lain. Dan itu memang istimewa. Tidak semua orang punya hati yang seperti itu. Saya banyak belajar dari mama saya. Ketika dia tidak punya uang pun, orang datang, dia selalu berusaha untuk memberi. Nah, ketika saya lihat sekarang dia sudah tua ya, sudah umur 79. Saya melihat hidupnya itu bahagia. Walaupun tidak berkelebihan, tetapi selalu cukup. Kadang-kadang saya redungkan, iya ya, kenapa cukup? Karena semasa hidupnya dengan SIM-nya ya, surat izin melayani, atau SIH, surat izin hidup, dia pakai kemampuan untuk murah hati itu terus. Nah, mungkin kita punya kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kalau kita tahu saya punya tanggung jawab. Ini di sini kan katakan kita punya tanggung jawab ya. Kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Saya ingat ada satu ayat ya di Wahyu ya. Saya nggak tulis itu ya. Wahyu 14 ayat 13. Dikatakan di situ,
Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan ya. Biasa kalau kita lihat bunga-bunga kematian, ada tulisannya begitu toh. Mungkin kita udah sering baca jadi lewat aja. Tapi waktu nyiapkan ini Tuhan ingatkan, jadi saya tulis aja di sini. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mereka beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan itu yang menyertai. Artinya apa? Semua pelayanan itu yang menyertai kita. Makanya dibilang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Karena apa? Karena semasa hidup SIH-nya tadi, surat izin hidup itu sudah digunakan untuk melayani. Bahkan terjemahan Sederhana Indonesia 3 menulisnya seperti ini. Hidup mereka akan senang, istirahat dengan tenang, tidak mengalami kesusahan karena mengikut Tuhan Yesus. Seluruh kerja keras mereka dalam melayani Tuhan akan menghasilkan upah yang manis. Saya baca lagi ya, saudara nanti lihat dulu di Alkitab terjemahan Sederhana Indonesia 3. Hidup mereka akan senang. Jadi kalau orang yang mati di dalam Tuhan, mati ketika kita sampai detik akhir kita melayani Dia, hidup mereka akan senang, istirahat dengan tenang, tidak mengalami kesusahan karena mengikut Tuhan Yesus. Seluruh kerja keras mereka dalam melayani Tuhan Yesus akan menghasilkan upah yang manis. Katakan amin. Upah yang manis. Jadi gak pernah sia-sia ketika kita ini menyelesaikan pekerjaannya dengan tanggung jawab. Ketika kita bekerja melayani Tuhan dengan mengerti ini kehendak Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Ini kemampuan anugerah Tuhan buat saya. Amin. Kemudian lanjut slide ke-6. Roma 8. Slide 5 dulu ya. Saya bacakan dulu 1 Petrus 4 ayat 11-nya ya. 1 Petrus 4 ayat 11. Slide ke-5. Apakah saudara terpanggil untuk berkhotbah? Jika demikian, berkhotbahlah seakan-akan Allah sendiri sedang berbicara melalui saudara. Apakah saudara terpanggil untuk menolong orang lain? Tolonglah mereka dengan segenap tenaga dan daya yang diberikan Allah kepada saudara. Sehingga Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Apa panggilan saudara? Apa bakat khusus saudara? Apa karunia rohani saudara? Dikatakan di sini, tolonglah dengan segenap tenaga dan daya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kekuatan kita bukan karena kita yang hebat, tetapi kekuatan melayani karena ada daya, ada sumber, yaitu Tuhan. Terus bawahnya itu yang bagus ya, saudara harus perhatikan. Sehingga Allah akan dimuliakan melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi kembali ketika kita menyalurkan daya kita, seluruh tenaga kita untuk melayani di rumah, di kantor, di gereja, atau di masyarakat, di organisasi, lakukan dengan segenap daya. Lakukan dengan segenap hati. Tetapi tujuannya kembali lagi supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Seringkali kita lupa ketika kita sudah melayani dengan baik. Kita berkata bahwa ini saya, ini karena saya. Dan mencari kemuliaan diri sendiri. Di sini ayat ini mengingatkan kita, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Slide yang ke-6, Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Kenapa kita itu harus melayani segenap daya, segenap kekuatan? Karena kita tahu bahwa sebenarnya kita ini orang yang berhutang. Jangan dibalik. Sudah melayani terus kita datang ke Tuhan gini. Tuhan, kamu punya hutang sama saya sudah melayani. Itu fatal. Jadi kita sama-sama bertobat. Bilang sebelahnya, bertobat ya.
Iya, kita ini adalah orang yang berhutang kepada Tuhan. Makanya kita melayani. Bukan terus gini, apa yang saya dapat? Saya sudah melayani. Mana upah saya? Enggak, saudara nggak usah khawatir. Tuhan itu Tuhan yang adil, ya. Dia nggak akan lupa. Sedangkan saudara kerja saja di perusahaan, saudara juga dapat gaji. Apalagi saudara kerja bagi Tuhan. Saya sudah melihat hidup banyak orang, ya, ketika dedikasikan di pelayanan yang tanpa bayaran, waktu, tenaga, uang, taruh di dalam pelayanan. Saya melihat Tuhan itu begitu luar biasa. Ada satu ibu saya ingat ini, ibu di gereja saya yang dulu, ya. Dia gak bisa apa-apa, gak punya bakat nyanyi, gak punya apa-apa. Tapi ibu ini setia. Setiap selesai gereja, dia selalu cari sampah. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir, wih, orang-orang ini, ya, masa kalau gereja zaman dulu, ya, kalau gereja sekarang kayaknya orang udah jarang lah makan-makan di dalam gereja permen gitu, ya. Tapi kan gereja zaman dulu tuh kok kecap-kecap gitu kayaknya udah biasa, ya. Nah, dia tuh selesai gereja, dia bukan petugas gereja, dia cuma ibu saja, ibu yang setia doa pagi. Jadi kalau saya zaman dulu kan doa pagi jam 4, ibu ini mesti datang begitu. Nah, dia nggak bisa melakukan apa-apa karena sederhana sekali, dia cuma ambilin sampah. Tapi suatu waktu saya lihat Facebook anaknya, saya kaget. Ibu ini bisa ada di luar negeri. Anak ini dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Jadi kalau ada pembagian beras, ibu ini termasuk orang yang dapat jatah seperti itu. Saya pikir-pikir, luar biasa. Ketika satu hari saya datang ibadah, waktu itu ada pengkhotbah dari luar negeri, ya. Anaknya dia itu yang menerjemahkan. Saya pikir, wih, kan itu murid sekolah minggu saya. Ini anak, ya, baru dari orang tua yang sangat sederhana, pintar sekali menerjemahkan bahasa Inggris. Ternyata dia dapat beasiswa. Jadi dia bisa sekolah sampai di kuliah itu sastra Inggris kalau nggak salah. Dan dari tempat itu dia bisa bekerja. Tuhan angkat hidupnya. Kalau saya hitung-hitung, mungkin 30 tahun, ya. Saya pikir kesetiaan dia. Nggak ada yang suruh. Pendeta saya juga bilang ini, Bu Jumi, kok yang sampah? Enggak, tapi dia rela. Peduli terhadap kebersihan gereja. Nah, ketika saya lihat gitu, saya bilang, Tuhan, memang waktu kita ini mengerjakan apa saja, Tuhan itu loh gak pernah utang. Tapi jangan ngomong sama Tuhan, mana bayaran saya? Gak usah ngomong. Tuhan itu tahu. Harus tahu, sayalah orang-orang yang berhutang. Orang yang berhutang supaya tidak hidup menurut daging. Kalau hidup menurut daging pasti apa? Ya gak mau melayani, betul tidak? Hidup menurut daging itu hidup egois, pastilah. Siapa yang gak senang dilayani? Daripada kita repot-repot melayani, lebih enak dilayani. Tetapi kalau kita tahu, saya orang yang berhutang kepada Tuhan, maka kita hidup tidak menurut keinginan kita sendiri. Amin. Roma 14 ayat 8. Kalau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita mati, kita juga mati untuk memuliakan Tuhan. Jadi, baik hidup maupun mati, kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Jadi, setiap kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Allah. Ras, tapi ya dan amin. Semua yang Tuhan beri, karunia apapun, kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian selanjutnya saya baca ini bagus, ya. Di mana kita memulai melayani. Dikatakan seperti ini, Mazmur 101 ayat 2. Aku akan berusaha mengikuti jalan yang tidak bercela, tetapi aku sangat memerlukan pertolonganmu, terutama di rumahku sendiri. Tempat aku ingin sekali berbuat benar sebagaimana patutnya. Ketika saya baca ayat ini di bulan Februari, Tuhan seperti menegur, jangan sibuk melayani orang lain, tetapi belajar melayani di rumah kita sendiri. Adik-adik yang masih muda, jangan kelihatan sibuk melayani di gereja, karena sebenarnya kalian sedang malas ngerjakan pekerjaan
rumah tangga, mungkin disuruh nyapu, cuci piring ya toh. Udah saya pelayanan mah, saya mau penampilan dance misalnya. Ini bukan nyindir yang dance tuh ya, nggak ada ya. Atau misalnya saya mau melayani, tinggalin semua tugas-tugas di rumah karena mau melayani Tuhan. Di sini dikatakan mulailah di rumah kita sendiri. Bagaimana kita harus berbuat benar di dalam rumah kita sendiri. Ketika kita menjadi baik dalam rumah kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita belajar toleransi ketika Tuhan bawa kita melayani orang lain, maka kita sudah lulus ya, sudah lulus. Semua harus seimbang di dalam keluarga baik, di kantor baik, di gereja juga baik. Amin. Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Kadang-kadang kita merasa gak mampu, gak kuat. Itu saya kasih gambar bagus sekali. Kita berjalan, di dalam kita ada Tuhan. Karena Allah sendirilah yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Hati hamba, yaitu rela. Kerelaan, kalau kita nggak bisa rela, dikatakan Allah bekerja di dalam diri saudara, sehingga saudara bisa rela. Istri-istri yang melayani suami, mungkin suaminya cerewet ya toh, mungkin suaminya lupa terus. Ada kemarin datang ke saya bilang, suami saya tuh loh, sudah saya siapkan obat, tinggal masukkan di mulut saja. Itu aja selalu lupa. Yang ketawa suami-suami ini jangan-jangan begitu ya. Nah, istrinya tuh cerita sama saya, bayangkan kalau saya ini mati gitu. Kalau saya mati, itu obat siapa yang ngurus? Nah, kadang-kadang mungkin kita kesel ya. Tetapi kita kembali ke firman Tuhan ini. Allah bekerja dalam diri kita. Kalau sudah gak kuat, tinggal bilang ini, Tuhan kasih saya roh yang rela. Kasih saya hati yang baik lagi, supaya saya bisa berbuat benar, melayani sampai hari akhir. Jangan sampai menyesal ya. Banyak saya ketemukan, kebetulan pekerjaan saya adalah mengurus kematian ya. Banyak orang-orang itu datang dan berkata, nyesel. Dulu semasa hidup saya tidak melayani dengan baik. Jadi saya mau bilang pagi hari ini, jangan sampai kita menyesal. Waktu kita tahu, oh saya sebagai suami, saya bekerja ini karena saya mau melayani kehidupan rumah tangga saya. Jangan marah-marah. Dikatakan jangan bersungut-sungut atau bertengkar. Tapi kerjakan dengan pengertian yang benar. Dengan kuasa firman Tuhan. Kalau nggak sanggup, bilang sama Tuhan, Engkau di dalam saya, bekerja di dalam saya bisa rela dan sanggup lagi melanjutkan pelayanan ini sampai langkah terakhir. Dan saudara percaya ketika saudara pulang, dikatakan semua yang saudara kerjakan akan menyertai saudara. Dan itu menghasilkan upah yang manis. Upah yang manis bukan untuk saudara saja yang terima mahkota kehidupan, tapi upah yang manis juga untuk keturunan saudara. Anak-anak orang yang melayani dikatakan diberkati. Tuhan memperhatikan kesejahteraan hambanya. Dalam Mazmur itu ada. Tuhan memperhatikan kemakmuran hambanya. Jadi saya pikir ketika kita melayani, upah yang manis bukan cuma buat kita, tapi upah yang manis juga untuk keturunan kita. Mau keturunan kita diberkati? Ayo melayani. Jadi kalau Gembala Komsel bilang kayaknya ibu punya bakat sekolah minggu anak-anak, mari daftar ya. Di sekolah minggu butuh orang-orang yang energik ya. Anak-anak muda butuh orang-orang yang semangat karena anak-anak sekarang sangat kreatif. Kalau guru sekolah minggunya sudah terlalu tua dan tidak kreatif, pelayanan ini jadi kurang bagus. Karena itu butuh yang kreatif. Mari saya undang ya nanti semua yang sudah ikut apa itu bukan MC kelas kan namanya apa ya? KTC ya. Ya sudah Rock Journey, Rock Journey, yang sudah ikut Rock Journey dan merasa, oh iya ya Tuhan kasih saya kemampuan untuk melayani, daftar di sekolah minggu ada Kak Nelce. Nah, tantangan sedikit lagi ya. Tantangan dalam melayani adalah kehilangan semangat, putus asa, rasa takut, bosan, capek. Itu tantangannya.
Bukan cuma di rumah, sebagai orang tua atau sebagai anak yang harus melayani. Di kantor pun juga kita bisa yang namanya tuh putus asa, bosan. Kayaknya kok gini-gini terus ya, apa sih yang saya kerjakan ini? Nah mungkin di pelayanan gereja, kok seperti ini sih? Nah kalau kita mengalami seperti ini, kita mau belajar dari Nabi Elia, seorang hamba ya. Kita baca dengan cepat ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4, saudara lihat di depan saja. Maka Isabel mengirim berita ini kepada Elia. Semoga para dewa menghukum, malah membunuh saya. Kalau besok pada saat seperti ini saya tidak memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan Nabi Baal itu. Elia menjadi takut, lalu lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Betseba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayannya itu. Seorang yang kuat, yang dahsyat, pelayanannya hebat. Bisa punya sikap seperti ini. Ditinggal itu pelayannya. Terus lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja. Saya tidak tahan lagi. Tuhan, katanya kepada Tuhan, ambillah nyawa saya tidak lebih baik dari leluhur saya. Selanjutnya, lalu ia berbaring di bawah pohon itu dan tertidur. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya dan berkata, bangun Elia, makanlah. Elia melihat sekelilingnya, lalu tampak di dekat kepalanya sepotong roti bakar dan kendi berisi air. Ia pun makan dan minum, lalu berbaring lagi. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang menyentuhnya dan berkata, bangun Elia, makanlah supaya engkau dapat tahan mengadakan perjalanan jauh. Elia bangun lalu makan dan minum, maka ia menjadi kuat dan dapat berjalan 40 hari lamanya ke Gunung Sinai tempat Allah menyatakan diri. Saat kita merasa capek, putus asa, lelah, bosan, kita mungkin kayak Elia. Boleh gak seperti itu? Boleh, karena kita manusia terbatas. Kadang-kadang merasa jenuh, capek. Kayak Elia, saudara mungkin perlu sebentar, berhenti sebentar, duduk sebentar, berbaring. Ketika kita berbaring, kita mengizinkan Tuhan berbicara di dalam pembaringan. Mungkin kita mengambil waktu kalau pelayanan di gereja, sela. Tapi jangan kelamaan. Karena kalau sela kelamaan, api yang sudah ada itu bisa padam. Segala sesuatu itu jangan dibiarkan lama-lama. Kalau lama-lama, maka api yang tinggal sudah kecil, sela kan karena apinya capek ya toh, kecil. Saudara terus menjauhkan diri, maka yang ada timbul akar yang pahit. Firman Tuhan tuh bilang seperti itu. Ketika Elia tidur, Tuhan gak marahin dia. Tapi ada waktunya, Tuhan bangunkan dia. Bangun Elia. Kalau sudah disuruh bangun, saudara jangan begini, enggak Tuhan tidur lagi. Jangan, bangun. Ketika bangun, dia lihat ada makan. Selanjutnya, Elia makan, minum. Kemudian tidur lagi. Bangunkan lagi Tuhan bilang, bangun Elia, bangun lagi. Ada makanan, disuruh makan. Dan ketika dia makan dan minum dari tangan Tuhan, apa yang terjadi? Elia menjadi kuat dan dapat berjalan 40 hari melanjutkan pelayanannya. Ada 3 tugas yang dia kerjakan setelah dia tertidur. Dia harus mengurapi Yehu, dia harus mengurapi Hazael, dia harus mengurapi Elisa yang melanjutkan tongkat estafet. Artinya apa? Ketika kita merasa capek melayani dalam rumah tangga, di kantor atau mau di gereja, kita bilang sama Tuhan, saya mau makan dan minum. Makan dan minum bicara apa? Isi hati kita dengan firman. Karena firman Tuhan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita kembali lagi tahu, oh iya ya Tuhan, rencanamu ini apa dalam hidup saya. Kita menemukan kekuatan lagi. Duduk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengangkat tangan. Puji-pujian itu punya kuasa yang dahsyat untuk mematahkan segala kelesuan hati kita. Selanjutnya, yang terakhir ya, hati hamba, yaitu yang pertama tadi saya bilang punya kerelaan, yang kedua
harus punya ciri-ciri bicara yang baik. Karena namanya hamba itu nggak mungkin hamba itu ngomong yang kasar kepada tuannya. Di sini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, bicaralah selalu dengan ramah dan manis didengar. Ketika melayani, bicaralah yang ramah dan manis didengar. Jangan melayani menyiapkan obat sambil marah-marah. Lupa terus gitu ya. Atau misalnya ibu yang memasakkan anak, terus kita ngomong kasar, kamu gak makan nanti kamu jadi kurus kering mati. Nah, itu kan kasar ya. Jadi kita belajar ya sama-sama ya. Artinya saya bicara seperti ini karena Tuhan lebih dulu bicara kepada saya. Makanya saya bagikan kepada saudara. Namanya hamba, hati-hati dengan kata-kata. Bicara selalu dengan ramah dan manis didengar. Dengan demikian kalian akan belajar bagaimana menjawab setiap pertanyaan mereka dengan bijaksana apabila mereka menanyakan sesuatu tentang Tuhan Raja kita. Ketika kita mempunyai kata-kata yang manis didengar, orang yang mendengar juga diberkati Tuhan. Ganti kata-kata kita dengan kata-kata yang baik. Amin. Dan yang terakhir saya undang PAW. Di sini saya catat upah dari melayani ya. Banyak sekali sebetulnya, tapi nggak perlu saya bahas, saudara bisa cari di firman Tuhan, terlalu banyak. Salah satunya di dalam Ibrani 6 ayat 10. Mari berdiri kita baca sama-sama ayat ini ya. Mari kita berdiri kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena Allah adil, Dia akan tetap ingat apa saja yang kalian masing-masing sudah lakukan dan kerjakan baginya. Terutama ketika kamu berbuat kasih kepada saudara-saudari seiman untuk memuliakan Allah. Dia memperhatikan bagaimana kamu sudah sering melayani mereka dan masih melayani mereka terus sampai sekarang. Dan Dia tidak akan pernah lupa memberkatimu. Wow, ayat ini bagus sekali ya. Kita punya Allah yang adil. Kita punya Allah yang adil. Dia itu enggak pikun, tetapi Dia ingat apa yang sudah saudara lakukan, apa yang saudara selalu kerjakan ketika saudara berbuat kasih. Kemudian semua itu untuk memuliakan Tuhan. Dia perhatikan bagaimana saudara melayani dan terus melayani, dan Dia tidak pernah lupa memberkati kita semua. Ibrani 6 ayat 10. Amin. Mari, kalau hari-hari ini ada yang capek, ada yang merasa bosan, seperti Elia tadi. Saya udah gak tahan Tuhan, saya capek. Kok kayaknya gak ada perubahan sih Tuhan? Saya sudah lakukan yang terbaik versi saya, tapi kok kayaknya gak ada jawaban, gak ada yang baru. Kita percaya, seperti tadi dikatakan, Dia itu ada dalam kita. Dia memberikan kita kemampuan sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin.